Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana masyahras siyam wa qala fil Qur'an bil iltizam wa nafa'a bin nasi al azam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat shaimin rahimakumullah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa banyak para intelektual, para ilmuwan, bahkan yang non muslim, mengapa mereka banyak tertarik untuk mempelajari ajaran Islam? Meneliti, menganalisa, menemukan fakta dengan kesimpulannya. Jadi yang mereka teliti itu adalah ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu memang yang pertama rasional, masuk dan menerima dengan akal yang sehat, kemudian manusiawi, alami, ya, dan pasti menguntungkan. Nah, sebagai orang yang beriman kita harus meyakini bahwa setiap yang dianjurkan, yang disunahkan, apalagi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti menguntungkan. Pegang itu prinsip ini. Dan sebaliknya, setiap yang dilarang, jika kita ikuti larangannya juga menguntungkan. Tetapi sebaliknya, jika yang dilarang kita langgar akan merugikan, begitu juga jika kewajiban tidak kita lakukan juga merugikan. Dan ini juga menjadi penguat dan sekaligus juga peneguh iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang mereka teliti, semuanya yang ada terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini termasuk yang dilakukan oleh manusia. Salah satu contoh yang dapat kita kemukakan di kesempatan yang sedikit ini adalah mereka yang meneliti tentang puasa yang dilakukan oleh manusia langsung. Saudaraku, sebetulnya jujur saja, puasa itu nggak enak. Terus terang, di mana enaknya coba? Mulut bau, pasti itu nggak ada orang yang puasa mulutnya wangi, nggak ada, mulutnya harum, saya jamin. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa
Bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada minyak misik. Nah ini kira-kira bisa diterima akal nggak? Hidung kita pasti membantah, pasti. Nggak mungkin, sudah jelas bau. Tapi Rasulullah mengatakan jauh lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu nanti di akhirat. Satu tetes saja ditaruh di dunia ini, maka dunia akan harum selamanya sampai kiamat. Satu tetes saja. Orang sana itu, dia justru penasaran dengan kalimat-kalimat itu. Rasulullah juga mengatakan, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Mana ada sih akal luar kita mengatakan orang puasa kok sehat. Buktinya apa? Letih, lesu, lemah, lelah, loyo, lunglai, letoy. Nggak ada yang gagah berani orang yang berpuasa, nggak ada. Tapi yakin, justru ungkapan Rasulullah inilah yang membuat mereka penasaran. Loh, kok orang berpuasa kok bisa menjadi sehat? Nah, salah satu di antara ilmuwan, profesor Jepang, Yoshinori Oksumi, beliau meneliti perilaku apa yang terjadi di dalam diri, di dalam badan seseorang, diteliti secara fisiologi, apa sih yang sebetulnya yang terjadi di dalam perut seseorang, di dalam tubuh seseorang, sehingga kok Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini karakter seorang ilmuwan yang benar tuh, yang seperti itu. Tidak langsung percaya. Apa sih yang terjadi? Sebab musabab. Sehingga dapat menemukan hakikat yang sebenarnya, keyakinan yang kuat. Oh, ternyata begitu. Ada sebuah teori yang beliau teliti, yaitu yang disebut dengan teori autopagi dan autolisis. Di dalam penelitiannya, profesor ini menerangkan bahwa di saat sekitar pukul 10.30 pencernaan kita sudah mulai bekerja. Dan pasti di setiap detik, setiap menit, setiap jam, jutaan bahkan triliunan sel-sel yang mati di dalam tubuh kita itu rontok, rusak. Dan ini akan mengganggu kesehatan. Lalu dia mulai bekerja. Autopagi ini pada prinsipnya adalah memakan diri sendiri. Artinya begitu. Jadi sel-sel yang rusak, yang halus, yang hancur, yang sudah tidak berguna lagi itu dinetralisir. Dikumpulkan, lalu dibuang, lalu nanti di sekitar pukul 3 maka ada tim khusus di dalam tubuh kita itu yang tukang bersih-bersih, yang menghabiskan, yang menyerap semua sel-sel yang rusak, yang tidak berguna lagi, yang menjadi sampah itu tadi. Mereka resap dan mereka ulang. Ada juga yang di bagian penyimpanan, lalu dikeluarkan dalam bentuk kotoran kita. Nah, rupanya ini menjadi bahan penelitian bagi mereka. Oh, itu terjadi sekitar pukul 3 sore. Pekerjaan ini berlangsung kurang lebih 12 jam. Jadi pas betul dengan kira-kira jam puasa orang Islam, yang mulai dari beduk subuh sampai ke beduk maghrib. Dan justru mereka mengatakan bahwa ini akan jauh lebih baik lagi jika bukan hanya dilakukan sehari 2 hari, tetapi dalam waktu kurang lebih 30 hari. Pas sekali dengan hari puasa kita orang Islam. 29 lalu 30 hari. Jadi 2 pasukan, 2 tim yang bekerja
tim yang pertama adalah bekerja mulai dari sekitar jam 10:30 yang disebut dengan proses auto pagi, dan tim yang kedua adalah di sekitar pukul 15 atau jam 3 sore yang disebut dengan autolisis, bersih-bersih. Ada yang bekerja, ada yang membersihkan. Ini yang membuat mereka tertarik. Jadi wajar kalau Rasulullah mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Yang jelas, tidak ada cerita orang yang meninggal karena puasa. Tetapi banyak sekali yang kita dengar kabar, berita, betapa banyak orang yang mati, bahkan sampai di pinggir-pinggir jalan karena banyak makan dan minum. Itu realita, kenyataan. Selain dari itu, yang mereka simpulkan juga bahwa puasa itu dapat mengurangi berat badan, dapat menetralisir penyakit, kemudian juga dapat mempertajam IQ. Maka wajar kalau mereka juga meneliti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa puasa itu adalah pembentukan dan sekaligus akumulasi cahaya nur di dalam jiwa orang yang berpuasa. Sangat bagus sekali dilakukan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih dalam masa belajar, yang masih aktif belajar. Sangat bagus jika kita anjurkan untuk puasa minimal seminggu 2 kali, yaitu mengikuti sunnah Rasul. Bukan soal hari Seninnya, bukan. Hari apa saja yang baik memang hari weton kita, hari kelahiran. Rasulullah puasa hari Senin itu bukan karena hari Seninnya, tapi karena beliau lahir di hari Senin. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena saya lahir hari Senin. Lalu mengapa puasa 2 kali? Ditambah dengan hari Kamis, supaya enggak sama orang Yahudi. Udah itu aja. Jadi kalau weton kita memang hari Rabu, ya puasa Rabu. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah. Itu adalah pembentukan cahaya, nur. Jadi tajam, akal lahir maupun akal batin, daya resap, daya penyimpanan, intelijensi, daya ingat semakin kuat bagi yang rajin berpuasa, terutama anak-anak cucu kita yang sedang masa belajar. Nah, itu adalah salah satu latar belakang atau motif berpuasa. Memang banyak orang yang berpuasa, tetapi motifnya bukan la'allakum tattaqun. Di sini letak perbedaannya. Ada yang berpuasa biar langsing, biar sehat, biar tubuh kuat. Tetapi bagi kita bukan itu. Motif dan tujuan utama kita berpuasa itu adalah Islam, iman, ihsan. Apa artinya? Islam itu adalah sikap kepasrahan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya sikap kita. Dengan penuh keimanan, keyakinan bahwa puasa ini bermanfaat, tidak sia-sia. Dan itu menunjukkan sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan utama kita untuk biar sehat, biar langsing, biar bersih badan, bukan. Islam adalah kepasrahan, kepatuhan dan ketaatan kita atas perintah Allah. Sudah, titik. Kalaupun kita menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi terang, bercahaya wajahnya, menjadi cemerlang otaknya, itu bonus. Kata orang zaman dulu, kalau kita menanam padi di sawah, maka rumput, tumbuh-tumbuhan yang lain, ikan, dan lumut dan semuanya itu akan datang ke situ. Kalau kita menanam akhirat, maka dunia akan dapat, pasti itu. Karena Allah yang mengatakan begitu. Tetapi bagi orang yang hanya
menginginkan berorientasi kepada dunia saja, akhirat pasti nggak dapat. Aminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya akhirat saja. Tapi kalau orientasi ibadah kita, niat kita berpuasa itu adalah lillahi ta'ala, maka dunia pun akan dapat. Makanya penting niat di dalam mau puasa itu. Harus dengan niat, tidak sah. Harus wajib. Apa? Sebagai menguatkan kita dan sekaligus sebagai orientasi bahwa kita beribadah melaksanakan puasa itu adalah semata-mata karena Islam, karena ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita puasa, ya udah ikut saja. Allah memerintahkan sholat, ya udah sholat aja. Allah memerintahkan zakat, puasa, haji, infak, kita ikutin saja. Udah titik. Tidak. Pasti dunia dapat, pasti efeknya dapat, pasti bonusnya dapat. Itu adalah iman kita. Saudaraku kaum muslimin jemaah rahimakumullah, inilah barangkali yang dapat kita sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حزل المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن